adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Wah, puji Tuhan luar biasa. Hari ini kita mau ibadah lagi, walaupun secara online tidak mengurangi semangat kita ya untuk memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dengan semangat, mari kita angkat satu lagu pujian bersuka. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak atas penyertaan Tuhan dari satu minggu kemarin hingga pada hari ini kami kembali lagi ibadah ya Bapak. Kiranya sertai kami ya Bapak dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah nanti ya Bapak. Kiranya kami memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, dalam nama anak-Mu kami berserah, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan satu minggu ini? Semuanya merasakan ya. Nah, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang di dalam hidup kita. Mari kita angkat lagu pujian, segala puji syukur. Sebab
selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Nandesean di sini. Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, Kakak mau ajak adik-adik Batita dan Balita untuk bersama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita siapkan hati kita hanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan boleh menjaga kesehatan kami sehingga kami bisa bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan dari rumah kami masing-masing. Tuhan, walaupun kami beribadah secara virtual, kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kami, anak-anak Batita dan Balita dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau membaca kitab suci. Tuhan kiranya berkati telinga kami, berkati mata kami, berkati hati kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa mengerti firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh kakak kami. Berkati juga ya Bapak ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kakak mau ajak anak-anak Batita dan Balita untuk membaca kitab suci ya. Kita buka dari Yesaya. Ayo, siapa yang tahu Yesaya ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ya. Minta tolong keluarga yang ada di rumah kalau belum bisa buka Alkitabnya ya, kita belajar sama-sama. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Kakak ulangi ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Tadi siapa yang masih ingat kita baca Alkitabnya dari mana? Dari kitab, ya betul, dari kitab Yesaya. Kita baca sama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Y S A sa Y A ya Yesaya. Kita ulang sama-sama ya. Kita baca dari kitab apa nak? Yesaya. Anak pintar. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu. Tadi mungkin yang sudah membaca Alkitab atau mendengarkan Alkitab dengan sungguh-sungguh pasti sudah bisa menebak tema kita hari ini apa. Tema kita hari ini adalah Yesus menderita. Kita ulang sama-sama ya. Tema kita hari ini adalah Yesus menderita. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak,
kenapa sih kok temanya Yesus menderita, Kak? Kan sekarang lagi Valentine, Kak. Tanggal 14 Februari. Ini hari kasih sayang loh, Kak. Kenapa kok ceritanya tentang penderitaan-penderitaan? Nah, mungkin adik-adik balita belum mengerti ya. Ada hubungannya antara hari kasih sayang ini dengan tema kita hari ini, penderitaan Tuhan Yesus. Nanti kakak akan jelaskan ya. Tapi setelah anak-anak batita dan balita menonton film berikut ini. Tunggu dan jaga di sini selama aku berdoa. Iya, akan kami tunggu. Kami akan menunggu, Tuhan. Tuhan. Menunggu di dekatmu. Ayo ke arah sana. Iya, ayo, kita ke sana. Oh Bapa, jika memungkinkan, singkirkanlah cangkir penderitaan-penderitaan dariku. Simon Peter, apa kau tidak bisa mengawasiku selama 1 jam saja? Jiwamu sangat bersemangat, tapi ragamu lemah, dan itu sangat disayangkan. Saatnya telah tiba. Putra manusia akan dihianati oleh tangan pendosa. Salam, Tuhan. You did what you did, now you're in too deep. Are you asking yourself, how will you ever sleep? Oh, Judas, what's it all about? Oh, Judas, you sold Jesus out. You're a backstabbing, sneaky, two-faced crook. That's how you'll go down in every history book. Oh, Judas. Oh, Judas. Oh, Judas. Judas, apa kau akan mengkhianati putra Tuhan dengan sebuah ciuman? Tangkap pria itu. Jangan bergerak. Ada apa? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Oh, iya, ada apa? Tidak perlu ada kekerasan atau pertumpahan darah di sini. Kenapa kalian datang dengan berpakaian perang untuk menangkapku? Sehari-harinya aku duduk bersama kalian. Aku juga mengajar di dalam kuil. Tapi kalian tidak menangkapku. Tidak perlu ada kekerasan. Aku tidak akan melawan keinginan Tuhan. Tangkap mereka semua. Tidak! Biarkan mereka. Kita sudah mendapat apa yang kita inginkan. Ayo jalan! Ayo! Ayo, berdirilah. Sesuai instruksi, prajurit Roma membawa Yesus ke Kayapas. Yesus ada di dalam dan kita di luar sini. Sekarang bagaimana? Pastikan tidak seorang pun yang mengenalinya. Awalnya, aku cemas mereka akan melawan kita. Para pengecut itu tidak berusaha menolongnya. Tidak. Pada saat bahaya datang, mereka lari seperti anak yang ketakutan. Mereka bicara tentang kita. Dan berbohong. Kita lawan mereka. Setidaknya berusaha untuk melawan.
Sepertinya aku mengenal kalian. Kalian salah satu pengikut Yesus, kan? Salah satu temannya. Kau salah orang, Nona. Aku bukan temannya Yesus. Aku bahkan tidak kenal dia. Tapi aku yakin pernah melihat kau bersamanya. Bagaimana aku bisa bersama seseorang yang belum pernah aku jumpai? Aksenmu tidak bisa kau sembunyikan, kawan. Kau dari Galilea. Sepertinya aku juga pernah mengenalmu. Mengapa tidak kau akui saja? Kau salah satu muridnya. Mundur. Berapa kali harus aku katakan? Mundur. Aku tidak kenal Yesus. Tidak pernah kenal. Aku beritahu malam ini sebelum ayam jago berkokok, kau akan menyangkalku 3 kali. Ingat itu. Oh tidak. Apa yang telah kulakukan? Tolonglah aku. Sementara itu, persidangan sedang dijalankan. Terdakwa Yesus dari Nazaret dituduh dengan penghinaan pada Tuhan karena mengatasnamakan dirinya sebagai Mesias dan Putra Tuhan. Apa terdakwa ingin mengatakan sesuatu sebagai pembelaan? Kenapa bisa seperti itu? Hadirkan saksinya. Dan Kayapas memanggil saksi palsu untuk bersaksi melawan Yesus. Aku dengar sendiri. Yesus mengatakan ia adalah putra Tuhan. Iya, benar juga mungkin ya. Aku mendengar Yesus mengatakan jika kuil itu dihancurkan, dia bisa membangunnya kembali dalam 3 hari. Astaga, apakah benar begitu? Ini rasanya tidak mungkin ya. Pada akhirnya, tetap tidak ada bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman pada Yesus. Kayapas sudah putus asa. Katakan sekali lagi pada semua. Katakan pada kami dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Katakan padaku, apa kau seorang Mesias atau bukan putra Tuhan? Bagaimana? Aku seperti yang kau katakan. Apa semua mendengarku? Kali ini penghinaan terhadap Tuhan keluar dari bibirnya sendiri. Berani sekali dia mengakuinya ya. Di depan rakyat dan anggota dewan, Yesus telah melakukan kejahatan besar. Lalu bagaimana dengan keputusannya? Bersalah. 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 Hukuman bagi seseorang yang menghina Tuhan adalah mati. Apa keputusannya? Bersalah atau tidak bersalah? Beritahu kami. Bersalah. Lelaki itu dihukum mati. Tega sekali mereka. Lagi pula lelaki ini sudah seperti mati. Mengapa tidak kita bermain-main dengannya sedikit saja? Katakan, Yesus, jika kau sungguh seperti yang kau katakan, mengapa kau tidak memanggil pasukan malaikat untuk menyerang kami dengan halilintar dan api? Apakah ini lelaki yang memberi penglihatan pada orang buta dan membuat orang pincang bisa berjalan? Dia tidak layak untuk dilihat. Aku yakin kita akan berhasil. Ayo, katakan. Dia begitu menyedihkan. Lihatlah, dia sudah tidak berdaya. Siapkan tahanan. Pontius Pilatus ingin bertemu dengannya. Ayo bangun, ayo bangun. Cepat. Maafkan aku. Maafkan aku.
Ambillah kembali. Aku tidak bisa menerima uang ini. Ambillah. Jangan membohongi dirimu sendiri, Judas. Kau sudah tahu apa yang kau lakukan. Dan kau tahu apa yang akan terjadi. Tidak, aku tidak sangka dia akan menderita seperti itu. Aku tidak tahan. Aku mohon tolong ambil kembali uangnya. Kami tidak peduli akan rasa bersalahmu. Itu antara kau dan Tuhan. Simpan saja hadiahmu. Kau pantas mendapatkannya. Tidak. Judas lari sampai dia tidak bisa lari lagi. Kemudian ia gantung diri. Dan para pendeta membawa Yesus untuk bertemu Pontius Pilatus, gubernur Roma. Pilatus, kami telah menemukan penjahat yang berkhianat pada Tuhan. Dia mengaku sebagai Mesias dan putra Tuhan. Itu tidak benar. Tidak ada pengaruhnya pada Roma. Jatuhkanlah hukuman padanya sesuai peraturan kalian. Pengadilan kami telah menjatuhkan hukuman mati padanya. Hanya Anda yang berwenang untuk melaksanakan hukuman tersebut. Mengapa dia harus aku hukum mati? Di mata Roma, dia tidak bersalah. Oh, tapi dia lebih dari masalah kami juga. Anda tahu, penjahat itu melarang masyarakat untuk membayar upeti pada kaisar. Dia menganggap dirinya sebagai Kristus, sebagai raja. Katakan, tahanan, apa jawabanmu terhadap tuduhan itu? Apa kau seperti yang mereka katakan, raja orang Yahudi? Kau yang katakan itu. Lihat dia. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Aku tidak percaya dia bersalah atas apapun. Pilatus, pikirkan baik-baik. Dia sangat berbahaya. Kita harus menjadikan dia sebagai contoh. Iya. Kita biarkan masyarakat yang memutuskan. Sudah menjadi kebiasaan bagi gubernur pada saat makan untuk membebaskan satu tahanan untuk masyarakat. Para rakyatku, aku akan bebaskan satu tahanan sesuai pilihan kalian semua. Dan aku akan menyerahkan nasib dua pria di tangan kalian. Siapa yang kalian pilih untuk dibebaskan? Tahanan bernama Barabas atau Yesus? Barabas! Barabas! Apa yang harus kulakukan dengan Yesus? Kalian yang memutuskan. Salib dia! Salib dia! Salib dia! Astaga, kejahatan apa yang telah ia lakukan? Dia tidak bersalah. Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Salib dia! Masyarakat telah bicara. Aku akan cuci tangan dari semua ini. Yesus dicambuk dan dikenakan jubah kerajaan, dan sebuah mahkota berduri diletakkan di atas kepalanya. Setiap raja butuh mahkota. Dan Yesus dipaksa untuk membawa salibnya sendiri ke tempat penyalipan. Dan Maria Magdalena berjalan bersamanya, juga Mary, ibu dari James. Hei kau, bawa salibnya. Aku Simon dari Kain.
Mereka memaku Yesus pada salib di sebuah lembah bernama Tengkorak agar masyarakat dapat mengejeknya. Dua pencuri digantung di dekatnya. Jadi kau bisa selamatkan orang lain, namun tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Jika Tuhan adalah ayahmu, kau bisa meminta pertolongan untuk membebaskanmu. Iya, kenapa tidak kau panggil saja ayahmu, Mesias? Bapa, maafkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan padaku. Kau percaya pada Tuhan? Lalu di mana Tuhanmu sekarang? Bapak, Bapak, kenapa? Kenapa Bapak? Kenapa kau meninggalkanku, Bapak? Putra Tuhan, panggil malaikat untuk menurunkanmu dari sini. Selamatkan dirimu, Mesias, dan kami juga. Apa kau tidak takut pada Tuhan, bahkan di depan kematianmu sendiri? Kita layak mati karena kejahatan kita, tapi pria ini tidak pernah melakukan hal yang sama. Yesus, ingatlah aku saat kau masuk ke dalam kerajaan. Hari ini, temanku, kalian semua akan bergabung denganku di surga. Badai bergemuruh. Semua menjadi gelap. Dan gempa bumi mengguncangkan semua penduduk Judea. Dan kain yang bergelantungan di kuil terbelah tepat di tengah. Berakhir sudah. Bapa, aku serahkan jiwaku pada tanganmu. Sudah pasti pria itu dulunya putra Tuhan. Nah, tadi sudah menonton filmnya ya? Seru nggak tadi filmnya? Mengerti nggak tadi waktu melihat filmnya? Nah, mungkin sebelum kakak bahas tadi hubungannya, tadi coba ingat-ingat waktu di kitab Yesaya tadi dijelaskan kan ya, Nabi Yesaya itu menyampaikan kalau ada nubuat ya. Tahu nubuat nggak? Nubuat itu firman dari Tuhan yang disampaikan ke Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya itu dari zaman dulu, zaman sebelum Tuhan Yesus itu ada atau lahir, dia sudah tahu ya, anak-anak balita-balita, bahwa akan datang Mesias, juru selamat manusia. Jadi yang disampaikan di Alkitab tadi, yang tadi di Yesaya 53 ayat 3 sampai 7 tadi itu semuanya yang dia akan tertikam, dia akan menanggung penderitaan kita, penyakit kita ditanggungnya. Itu siapa yang dia ceritakan? Yang dia ceritakan adalah Tuhan Yesus. Jadi zaman dulu pun Yesaya itu sudah tahu bahwa akan datang seorang juru selamat yang akan menebus dosa-dosa manusia, dan dia akan menderita karena dosa-dosa kita. Nah,
sekali lagi ya, kok bisa sih Kak bisa tahu Nabi Yesaya? Karena yang memberitahu adalah Tuhan Allah sendiri melalui wahyu, penglihatan. Nah, jadi karena Nabi Yesaya adalah orang yang saleh, orang yang diberkati Tuhan, jadi Tuhan menyampaikan berita gembira itu kepada Nabi Yesaya, berita gembira bahwa akan datang seorang juru selamat. Nah, tapi ingat ya, tadi di kitab Yesaya dan juga waktu kita menonton YouTube kelihatan ya nak ya, bahwa walaupun Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang turun ke bumi, tetapi dia tidak menerima keistimewaan apapun ya, tidak menerima keistimewaan sebagai seorang anak Allah. Sekarang kakak tanya, anak presiden aja kalau di jalan pasti dihormati orang ya. Lalu kalau misalkan kira-kira kalau anak presiden mungkin nggak ya tiba-tiba dicambuk atau misalkan dihukum kalau tidak bersalah? Nah, tidak mungkin ya. Tetapi Tuhan Yesus yang merupakan anak Allah itu dia sampai menderita. Dia tadi kita lihat ya anak ya, tadi dia sepanjang perjalanan tadi dia dicambuk, dia disiksa, kemudian bahkan dia dipakaikan mahkota duri. Setelah dia mau disalib pun dia dipaku kaki dan tangannya. Lalu kemudian bahkan sampai dia meninggal pun ya nak ya, tadi ditusuk juga lambungnya. Nah, kenapa semua itu harus dialami oleh Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus harus menderita sih Kak? Kan Tuhan Yesus itu anak Allah. Kenapa dia harus menderita? Kenapa dia tidak menyuruh orang-orang yang jahat, ahli-ahli Farisi, orang ahli Taurat yang jahat dan juga orang-orang Romawi itu untuk pergi atau misalkan untuk supaya tidak menghukum Tuhan Yesus? Kalau dia mau, dia bisa, tetapi dia memang tujuannya datang ke dunia ini untuk apa nak? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia adalah juru selamat. Jadi begitu dia sayang sama kita, sama kakak, sama anak-anak balita-balita, sama papa dan mama, sama kakak, adik, abang semuanya. Jadinya Tuhan Yesus rela dia ditikam, rela dia dicambuk, rela dia dihina, diolok-olok, kemudian dipaku, ditusuk lambungnya. Demi siapa nak? Demi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Jadi itu ya nak ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus harus menderita? Karena Allah sangat mengasihi, sangat mencintai manusia. Itu hubungannya. Jadi di hari Valentine ini kakak mau kasih tahu bahwa ada satu sosok yang sangat menyayangi kita, sangat mengasihi kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersyukur ya anak-anak, bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita melakukan yang baik, melakukan hal yang baik, menyayangi orang tua, menyayangi abang, adik, kakak, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak berantem dengan teman. Itu bukan karena kita ingin masuk surga, bukan ya nak ya, tetapi karena kita sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus.
dan juga sebagai bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan karena telah menyelamatkan kita. Nah, di akhir kita nyanyi sebaris aja ya nak ya, tanda paku di kaki dan tangan. Kita nyanyi sama-sama. Tanda paku di kaki dan tangan, lambang cinta, lambang cinta. Jadi ingat sekali lagi, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus menyayangi kita semua dan rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tadi kita sudah menonton bersama-sama tentang penderitaan Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau ajak anak-anak Batita dan Balita untuk bersama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita siapkan hati kita hanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami sepanjang ibadah tadi, sepanjang mendengarkan firman Tuhan dan menonton ya Bapa, kami boleh mengerti makna penderitaan Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan karena sudah menganugerahkan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus juga rela menderita, Tuhan Yesus rela untuk diolok-olok demi menebus dosa kami semua. Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, atas segala pengorbanan-Mu bagi hidup kami Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai, anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, bentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkati Tuhan hingga akhirnya nanti dan berkati juga segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya apa yang kita dengar firman Tuhan hari ini kita bisa menjadi pelaku Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan kerelaan hati kita sambil mengangkat lagu pujian. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan ya Bapa. Kiranya Bapa terima persembahan kami ini ya Bapa, sedikit atau banyak, tetapi kami memberi dengan kerelaan hati kami ya Bapa. Kiranya persembahan ini adalah persembahan yang harum untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lupa dikerjakan renungannya. Sesudah selesai dikerjakan, jangan lupa dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Yang kedua, kita ada ayat hafalan yang diambil dari Yesaya 53 ayat 5a. Kakak ulangi ya, diambil dari Yesaya 53 ayat 5a, yang bunyinya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nanti selesai dihafal ayatnya, jangan lupa direkam dan dikirim juga ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Roma 12 ayat 9.
Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. jangan pura-pura. Jauhilah Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang benar. Hendaklah Kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah Kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kasih itu Jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita sudah mau selesai. Sebagai tekad dan komitmen kita bahwa pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, mari kita angkat lagu pujian Karya Terbesar. Kasih yang terindah. Kasih yang Hanya ku tahu
Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu ya Bapak dari kami ibadah awal, pertengahan, dan akhir ini ya Bapak. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya apa yang kami dapat hari ini ya Bapak tidak sia-sia ya Bapak, melainkan untuk menjadi berkat bagi orang banyak ya Bapak. Kiranya berkati juga ya Bapak kami seminggu ke depan ya Bapak, berkati kesehatan setiap kami ya Bapak, berkati rezeki kedua orang tua kami ya Bapak, dan kiranya berkati juga studi atau pendidikan adik-adik kami ya Bapak. Kiranya apa yang mereka pelajari dari sekolah ya Bapak bisa mereka mengerti dengan baik ya Bapak. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami ya Bapak, kiranya kalian berkati mereka dalam pelayanan mereka ya Bapak, agar mereka tetap setia ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kiranya berkati juga pandemi ini ya Bapak, agar pandemi ini bisa cepat berakhir ya Bapak, agar kami bisa semua beribadah, bertemu, bertatap muka, dan bersapa lagi satu dengan yang lainnya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa, kami sempurnakan doa ini seperti doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.